Oke, ini kita hadirkan informasi sekaligus yang akan menjadi tema dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan salah satu program unggulan dari Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini berkaitan dengan pembagian susu dan makan siang gratis ya. Itu dia, dengan menelan anggaran 400 triliun rupiah. Pilpres 2024 semakin dekat. Beragam cara dilakukan calon presiden dan wakilnya untuk merebut hati masyarakat Indonesia yang notabene pemilih mereka nantinya. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencanangkan program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat. Kalau ditilik, anggaran program tersebut cukup fantastis, yaitu senilai 400 triliun rupiah. Dana itu dari relokasi, dana bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Padahal, pemerintah saat ini sedang menargetkan sejumlah pembangunan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Banyak kalangan menentang program yang memakan anggaran fantastis ini, ada juga yang mendukung demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Prabowo pun memasang target tinggi, 82,9 juta warga harus mendapatkan manfaat makan siang dan susu gratis ini. Namun target itu pun nyatanya bisa tercapai dalam 5 tahun kepemimpinan. Artinya, anggarannya pun tidak serta-merta dipenuhi, akan disiapkan secara bertahap. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan 2024 telah dicanangkan senilai 665 triliun rupiah, sementara perlindungan sosial senilai 496,8 triliun rupiah dan kesehatan 187,5 rupiah. Realistiskah program ini? Atau hanya dijadikan komoditi kampanye, yaitu janji manis bagi masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, beri makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan, anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Ya, itu dia ya, salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran dan juga cukup optimis tadi Pak Prabowo sampaikan dalam pidatonya di sebuah acara. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan bahas hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Amin. Kemudian juga, selamat pagi Bang, dan juga sudah ada Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, serta ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom juga ada Bang Tauhid Ahmad nih, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Langsung saja kalau gitu saya pertama mau ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Program ini menjadi salah satu program unggulan. Bahkan setiap kampanye Pak Prabowo dan juga Mas Gibran beserta dengan tim pemenangannya juga sudah melakukan aksi ini sebenarnya ke masyarakat turun langsung. Tapi implementasinya nanti seperti apa? Realistis nggak sih Mbak dengan anggaran yang begitu besar? Menurut saya sangat realistis. Kenapa? Karena, nah ini saya harus koreksi diri. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita. Yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak.
Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Oke. Nah ini hanya persoalan political will. Oke, nah ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Dengan APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap sekolah dulu ya. Bertahap, betul sekali. Tetapi kita goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Oke.